sedang Ibu lakukan? Oh, ini saya sedang memeriksa tugas siswa, Ibu. Oh, gitu. Jadi begini, Bu Daryani, saya Ya, ingin ngobrol sebentar, boleh nggak? Ibu ada waktu nggak? Ada hal yang serius sekali yang ingin saya ceritakan sama Ibu. tentu saja boleh Bu Nelly. Oh, gitu. Oh iya, kalau kalau gitu terima kasih sebelumnya Bu Daryani. Baik, mari Ibu kita ngobrol santai saja, tidak usah nggak usah terlalu apa ya. Saya malah senang bisa berbagi dengan Ibu gitu. Terima kasih Bu Daryani dan maaf sudah mengganggu waktunya Ibu, waktu istirahatnya Ibu. Eh, oh ya, tidak mengganggu sama sekali lah Ibu. Justru saya senang ngobrol-ngobrol, ya, apalagi Ibu ingin berbicara dengan saya. Nah, kelihatan dari raut wajah Ibu serius sekali. Iya Ibu, ini saya ada masalah sedikit ya. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan Heeh. dan selalu terbawa pikiran setiap malam. Saya ingin mendapatkan solusi terkait tentang kedisiplinan saya di sekolah selama ini, Bu. Baik Bu Nelly, semoga dengan pertemuan kita ini mendapatkan solusi atas keresahan apa yang selama ini Ibu alami dan semoga saya bisa membantunya nanti. Terus coba Ibu ceritakan, kira-kira apa sih yang membuat Ibu itu resah saat ini? Iya, Bu Dalani, jadi begini, kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah. Saya ditegur oleh kepala sekolah terkait kedisiplinan kinerja saya selama ini. Kata Bapak Kepala Sekolah, selama ini saya sering datang terlambat, sering nggak disiplin. Jadi saya kena tegur kemarin. Begitu Bu Daliani. Hmm, kedisiplinan yang bagaimana itu Bu Nelly hingga Bu Nelly mendapat teguran? Coba Ibu jelaskan kenapa bisa terjadi. Ya, begini Bu Daliani, kemarin saya kan dipanggil khusus ke ruang kepala sekolah. Hmm. Saya akan keterlambatan datang ke sekolah akhir-akhir ini, kata Pak Kepala Sekolah. Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya selalu minta izin melalui WA Bapak Kepala Sekolah. Iya, iya. Bapak Kepala Sekolah sudah terlalu sering melihat saya datang terlambat. Kemudian Bapak Sekolah menegur saya pada saat kemarin. Lalu menurut Ibu, alasan apa yang membuat Ibu itu datang terlambat? Jadi saya datang terlambat, ada alasannya pasti ya Bu Daliani ya. Iya, betul. Begini Bu, saya memiliki anak yang masuk pesantren. Hmm. Dia setiap pagi saya harus mengantar makanan untuk dia. Kadang ketika saya antar makanan tersebut, anak saya itu tidak langsung menghampiri saya karena kondisi pesantren dengan bilik anak saya itu jauh. Iya, iya. Tidak kedengaran waktu saya panggil. Jadi saya harus menunggu dia di depan pagar untuk mengambil nasi dia. Dan saya mengabari kepada kepala sekolah bahwa saya agak datang terlambat. Jadi mungkin Bapak kepala sekolahnya tidak bisa menerima begitu Bu Daryani. Oh, begitu masalahnya. Nah, menurut Ibu, kira-kira itu pelanggaran yang bagaimana sih sebenarnya terjadi? Menurut saya sih, saya sendiri ya, saya menyadari bahwa saya melanggar kedisiplinan Bu. Mm-mm. Sekolah, karena itu kan kita kan di sekolah harus datang tepat waktu, bukan? Iya, iya. Kalau saya datang terlambat setiap hari pasti sudah melanggar kedisiplinan. Karena hampir setiap hari saya datang terlambat, berarti saya sudah minta izin. Kayak gitu, Bu. Pastinya yang saya langgar itu adalah masalah kedisiplinan. Betul. Oh, betul Bu, Bu Nelly. Jadi kan eh, kalau datang terlambat sekali, 2 atau
3 kali lah mungkin kepala sekolah bisa mentolerir ya kan. Iya. Tetapi kalau sudah melihat kontinu misalnya seperti itu, berarti itu ya kita mungkin sudah wajar ditegur seperti itu oleh kepala sekolah. Nah, terus kira-kira menurut Ibu apa sih yang harus Ibu lakukan agar hal yang seperti ini tidak membuat Ibu resah lagi nanti? Iya, apa yang Ibu Daliani bilang sebenarnya betul sih Bu ya. Saya memang kurang disiplin Bu. Memang akhir-akhir ini kurang disiplin, selalu datang terlambat. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak Bu, tidak nyaman lagi dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya sering datang terlambat ke sekolah. Jadi Hmm. waktu Bapak kepala sekolah menegur saya merasa agak kecewa. Karena apa namanya tadi Ibu Nelly kurang disiplin ya kan, sering datang terlambat, jadi Ibu Nelly juga ditegur oleh kepala sekolah. Nah terus Ibu pasti kurang terima. Nah sebab dan alasan dibalik semua itu pasti ada sama Ibu Nelly. Nah sekarang bagaimana dengan sikap Ibu Nelly sendiri untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, nih bilang kesalahan itu ada sama saya bukan. Iya. Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa saya lakukan memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi saja karena saya bingung apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Itu Bu. Karena Ibu kurang apa namanya tadi tidak disiplin ataupun lambat ya kan mau Ibu Nelly itu mau menyadari bahwa itu adalah kesalahan Ibu Nelly sendiri. Nah terus kedepannya apa kira-kira rencana Ibu Nelly setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu Nelly sendiri? Ya Bu, minta maaf agar tidak ada keacungan atau rasa risih lagi antar saya dan kepala sekolah. Memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu tadi? Nah, itu Bu, disiplin, tapi anak saya juga bisa tersedia makanannya pagi, bisa terhandle makanannya. Masalahnya selain saya di rumah, cuma ada anak yang bungsu, dia tidak mungkin untuk mengantar nasi, sementara dia juga sekolah. Gimana menurut Ibu? Kalau misalnya Ibu lebih bisa lakukan sendiri untuk mengatasi kedua hal itu kira-kira apa? Itu pasti ada sama Ibu Nelly. Karena strategi itu lahir pasti bersama Ibu karena Ibu yang mengatur jadwal sesinya, pasti Ibu yang mengatur. Iya Bu, sebenarnya sih saya selalu bangun pagi Bu ya. Pagi, bangun cepat dan selesai sholat subuh langsung saya memasak. Bagi saya itu udah rutinitas saya sebagai IRT, bahkan saya tidak berani mengambil catering aja seperti itu supaya ini kedisiplinan catering untuk anak saya biar saya nggak usah repot-repot lagi mengantar nasinya di pagi hari. Itu Ya, rencana. Bu. Ya Bu Nelly, itu kalau menurut saya ya, itu sudah bagus sekali program yang Ibu rencanakan dan alhamdulillah nanti kalau Ibu sudah pokoknya punya niat yang seperti itu, cobalah Ibu lakukan segera supaya Ibu bisa menstabilkan perasaan Ibu ya. Ya, alhamdulillah ini sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini sebenarnya tadi. Apalagi berurusan dengan atasan kita. Takut khawatir salah langkah dan salah jalan dalam bersikap. Gitu. Syukurlah Bu Nelly, saya juga merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen ya kan, apa yang Ibu Nelly lakukan untuk menjalankan rencana itu, semuanya itu ada sama Ibu. Iya. Saya salut Bu. Ya, mengenai hubungan dengan kepala sekolah saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok secara langsung. Dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih
awal lagi untuk datang ke sekolah. Akan saya akan memperbaiki diri. Namun sebelum itu saya Aman ya kan? Semoga dapat segera Ibu selesaikan atau Ibu laksanakan dan Ibu Nelly dapat bekerja dengan hati yang tenang tanpa lagi dihantui dengan rasa-rasa resah ya kan? Karena kita butuh kenyamanan diri juga untuk lingkungan di sekitar kita. Yang menurut saya Ibu. amin, amin ya Bu ya. Terima kasih Bu Daliani untuk mendengar keluh kesah saya dan terima kasih juga atas waktunya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya sih solusinya itu bukan dari Ibu Dahliani, tapi dari Ibu sendiri yang udah Iya, berpengalaman, ya kan ini dari cerita-cerita kita tadi, sehingga Ibu pun bisa mengambil sebuah kesimpulan, itu sudah mantap sekali Ibu. iya, benar Bu, benar sekali Bu. Permisi ingin kembali ke ruangan saya Bu. Iya Bu, silakan. Permisi ingin kembali. Waalaikumsalam Bu Nelly. Daliani, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nelly, alhamdulillah baik. Tapi Bu Nelly kan saya ingin mendiskusikan permasalahan saya tentang motivasi siswa belajar matematika di kelas selama ini dengan saya. Oh gitu Bu, berarti Bu Daliani punya permasalahan ya. Iya, Tentang motivasi siswa yang kurang. kan motivasi belajar anak didik saya terutama dalam pelajaran matematika sehingga nilai dan partisipasinya itu lebih meningkat lagi ke depan. Baik ya, Ibu. Ibu boleh cerita menurut Ibu yang jadi masalahnya sehingga siswa tidak termotivasi belajar itu apa Bu? Kalau saya lihat Bu kan memang di sekolah saya SMK itu suasananya masih suasananya sudah setelah jam istirahat itu itu sudah mulai gerah seperti itu ya. Nah, kemudian jam pelajaran matematika saya itu sering kenanya di jam setelah jam istirahat. Jadi anak didik saya kurang fokus sekali. Terus mereka juga merasa bahwa materi matematika yang kita ajarkan itu tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya belajar X, belajar Y misalnya kan, jadi seperti itu. Jadi, fungsinya di mana nih dalam kehidupan sehari-hari? Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat saya melihat motivasi anak-anak itu masih. Ibu Dahliani sendiri Ibu kan pasti tahu karena kan kita tahu kemampuan siswa-siswa kita bukan, apalagi Ibu Dahliani kan tentunya sudah tahu bagaimana kelakuan dan tingkah laku siswa-siswa Ibu. Kalau menurut Ibu apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ada sih Bu. Saya lihat di pelajaran lain mereka ada yang melakukan model pembelajarannya mungkin yang lebih ke proyek. Jadi saya juga punya rencana. Pertama, saya mau belajar di lingkungan alam terbuka, artinya belajar di luar kelas karena di sekolah kami kebetulan ada kan untuk kelas pembelajarannya. Nah, kemudian juga saya ingin suasana belajar anak itu lebih santai, terus menyenangkan. Gitu. Oh gitu. Itu kayaknya menurut saya itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu Dahliani ya. Atau mungkin ada ide lain untuk menambahkan, membangkitkan motivasi siswa yang harus Ibu Dahliani lakukan? Kalau begitu, karena tadi saya pernah melihat makul yang lain, seringnya kan di IPAS, karena saya di SMK ada juga pelajarannya di kejuruan ya. Mereka saya lihat belajarnya lebih ke alam nyata, ke fakta. Jadi model ataupun pembelajaran lebih ke interaktif, model permainan, jadi seperti itu. Jadi saya akan mencoba nanti anak-anak menstimulasikan kegiatannya itu baik itu dengan alam terbuka maupun dengan media-media pembelajaran
yang inovatif Bu kalau bisa. Sangat luar biasa sekali ya Bu Dahliani. Bu Iya. Dahliani berarti Bu Dahliani yang cemerlang untuk membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. Kalau menurut Ibu Dahliani, kapan rencana itu akan Ibu Dahliani lakukan? Nah, akan saya langsung praktekkan ini. Oh iya gitu Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu Dahliani itu bekerja sendiri atau memang ada yang membantu Ibu nanti? Atau mungkin Ibu ada meminta rekan-rekan Ibu untuk bisa membantu pekerjaan Ibu itu biar siswa-siswa Ibu lebih bersemangat lagi gitu Bu? Baik, memang sih di sekolah saya kebetulan kami di guru matematika sudah rame ya, ada masuk guru P3K, jadi kami ada bertujuh, ada yang honor, ada yang sudah PNS. Jadi saya akan coba gali pengetahuan saya dengan pengetahuan rekan-rekan saya di sekolah melalui tim MGMP kami di sekolah. Saya coba tanya, mungkin ada ide-ide kawan saya yang lebih mantap lagi dalam membantu saya. Itu Bu, mungkin harapannya. Baik Bu Dahliani, yang penting Ibu dapat berkomitmen ya dari rencana-rencana Ibu itu, biar bukan hanya omongan saja Bu ya, tapi juga bisa membuktikannya. Ibu akan bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya kepada siswa-siswa Ibu melalui juga bantuan dari rekan-rekan Ibu sendiri. Ya, setuju Bu Nelly. Saya insya Allah akan komitmen dan akan menjalankannya karena juga saya tadi termotivasi melihat rekan-rekan di mata pelajaran lain melakukan model pembelajaran yang demikian, ya. Jadi itu mungkin salah satu tujuan supaya anak-anak didik saya juga termotivasi belajar matematikanya. Jadi seperti itu Bu Nelly. Ya, senang sekali Bu Dahliani saya mendengarkannya. Saya akan selalu mendukung Ibu ya. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan bantuan saya lebih lanjut. Dan terima kasih dan selamat mencoba Ibu Dahliani. Semoga Bu Dahliani sukses selalu dan semoga siswa-siswa Bu Dahliani mendapatkan motivasi yang tetap semangat untuk belajar bersama Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Nelly.